Selamat siang Mas Pri. Selamat siang. Pak Pri, nah ini Pak Pri kan menjadi salah satu kuasa hukum ya terkait eh, dugaan kasus pencabulan ya yang terjadi di Kecamatan Cibatu. Nah, ke UPTD PPA ini dalam rangka apa Pak Pri? Bisa dijelaskan? Dalam rangka, jadi saya luruskan dulu, bukan pencabulan tetapi perundungan anak di Oh, bawah umur. perundungan ya Pak ya. Di bawah umur. Oke. Juga saya dari pihak diduga para pelaku Ya. dalam hal ini datang ke PPA untuk pendampingan, memberi support kepada anak-anak untuk menjalankan asesmen psikolog gitu. Hanya di situ. Oh, jadi kasusnya ini perundungan Pak ya, bukan kasus pelecehan atau pencabulan Pak ya? Perundungan anak di bawah umur, perundungan terhadap anak di bawah umur dengan kekerasan seksual. Oke. Nah, selama ini proses hukumnya sudah seperti apa? Bisa dijelaskan Pak? Ya, proses hukumnya kita baru tahu 5 hari ke belakang. Setelah ada pemanggilan, setelah ada pemeriksaan, ternyata ada pelaporan terkait perundungan anak seksual di bawah pengangkatan seksual di bawah umur. Nah, saya dipanggil dijadikan diminta sebagai penasihat hukum, kuasa hukum dari para diduga pelaku. Nah, jadi dari situ setelah kita diperiksa, melihat pendampingan orang tua para diduga para pelaku diperiksa, baru kita mengerti dan memahami, oh ternyata permasalahannya terjadi 29 Agustus 2022 sekitar jam 15.30 pada acara HUT perayaan RI. Setelah pemeriksaan, saya briefing kepada orang tua maupun kepada diduga para pelaku. Saya bertanya, ya sebetulnya intinya sih tidak mengerti lah, tidak paham terhadap permasalahan yang diduga tersebut. Nah, setelah itu kita mendengar, mengamati, dan kita mencari fakta di lapangan, kita menelusuri, maupun dari jejak digital juga ada jejak digital kita, tanggal yang ditetapkan sebagai sama pelapor 29 Agustus 2022, kita melihat dari jejak digitalnya, ternyata tidak pernah ditemukan lah acara tersebut. Karena menurut pengakuan panitia daripada HUT RI tahun 2002 itu dilaksanakan untuk di Desa Kertajaya untuk RW 6 wilayah Pasir Malaka, itu dimulai dari tanggal 15 sampai tanggal 22 tahun 2022. Itu loh. Nah, setelah itu kita kumpul semua kita kumpul data-data yang sudah kita punya, kita miliki melalui jejak digital gitu kan. Ternyata anak-anak tersebut di mana pada saat tersebut gitu, pada hari yang tersebut. Sudah kita kantongi lah sebagian data-data tersebut. Insya Allah valid, kita validasi kebenarannya. Pak Pri, nah ini apa dugaan terjadinya peristiwa perundungan ini, apakah terjadi di lingkungan sekolah atau di lingkungan pemerintahan desa? Oh, kalau masalah terjadinya, saya lagi-lagi ya, menurut laporan polisi terjadi di rumah RW. Berarti masyarakat biasa ya yang menyelenggarakan ya. Oke, ini acara untuk selanjutnya terkait ini kan proses penegakan hukumnya, korbannya anak di bawah umur, terduga pelakunya juga anak di bawah umur kan Pak? Betul. Nah, sementara waktu ini korban dan pelakunya juga ada di rumah shelter ini ya? Iya betul. Di unit sedang PPA ya? Pemeriksaan psikolog ya. Oke. Nah, selama ini bukti-bukti bahwa telah terjadi perundungan itu apakah sudah ada Pak di APH? Versi kami ya sebagai terlapor juga pelaku, kita samakan dengan apa yang sudah kemarin di BAP. Kita melihat, kita sesuaikan. Keyakinan saya, dugaan saya, ini barang nggak ada. Gitu. Peristiwa itu tidak ada gitu. Jejak digital ada, kita jelas kok. Kita tanya tanggal berapa, bulan apa, hari apa, terus kita lihat di lapangan bagaimana gitu. Nah, perlu dicatat bahwa kejadian ini muncul dan mencuat kurang lebih, seingat saya 17 Desember 2024, di mana pelapor
dan ada seorang wartawan inisial I, wanita, memanggil RW. Gitu loh. Nah, disitulah diceritakan. Aslinya sebelum 17 Desember 2024 tidak pernah ada masyarakat yang mengetahui hal tersebut, kecuali mungkin dugaan saya hanya keluarga korban. Nah, masyarakat mengetahui dan viralnya ini termasuk yang diduga para pelaku sejak 17 Desember 2024, di mana RW dan pengurus RW dipanggil oleh orang tua korban inisial L. Di situ sudah didampingi oleh seorang wartawan mengaku sebagai tanda kutip kepala pemerintahan desa. Disitulah menceritakan, meluruskan, dan sangat berbeda, jauh berbeda dengan yang ada di laporan polisi. Di BAP Jauh berbeda, jauh. Kita ada buktinya, ada screenshotnya, ada saksi mata maupun saksi audio. Karena pada saat kejadian tersebut, pada saat RW dan pengurus RW dipanggil, tidak sendiri. Ada bukti, ada saksi. Kenapa sekarang ada di media berbeda jauh? Pak, selaku kuasa hukum dari para terduga pelaku yang notabene juga merupakan anak di bawah umur, yang juga bisa dikatakan korban ya Pak ya. Upaya apa Pak dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini? Pertama, kita memang kondusif. Jika memang perkara ini saya berharap pelapor mencabut laporan, kita selesaikan dengan restoratif justice. Intinya saya sendiri mendengar pada saat pemeriksaan orang tua korban mengatakan ingin kembali ke tanah kelahirannya, hidup dengan baik, dengan nyaman. Intinya sebetulnya tanda kutip ingin anaknya kembali sadar normal. Kalau pernyataannya siapa pelakunya ya kita tidak tahu lah. Tapi kalau memang bicara tentang anaknya harus sehat, harus sembuh, saya setuju. Saya setuju. Dan saat ini mungkin semua pihak dalam kondisi di rehabsos ya, di betul. rumah shelter unit UPTD PPA Kabupaten Garut. Betul. Nah, oke Pak Pri, untuk sementara cukup wawancara kita kali ini. Begitu pemirsa MPGI News, wawancara saya dengan para kuasa hukum dan orang tua terduga pelaku anak di bawah umur terkait kasus perundungan. Terima kasih. Selamat siang.